Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu, apa tugas utama seorang masinis dalam operasional kereta api? Untuk tugas utama masinis dalam pengoperasian kereta api, yang pasti masinis bertanggung jawab dalam pengoperasian lokomotif dan bertanggung jawab perjalanan KA itu berlangsung aman, tepat waktu dan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, masinis juga melakukan pengecekan hal-hal teknis sebelum keberangkatan dan memantau sistem persinyalan selama perjalanan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kondisi lingkungan kerja seorang masinis? Untuk kondisi lingkungan kerja seorang masinis, kami masinis bekerja di dalam kabin lokomotif yang terbatas, kemudian memiliki tingkat kebisingan serta terpapar oleh getaran mesin. Masinis juga bekerja di berbagai kondisi cuaca ya, baik hujan maupun panas, kemudian ya menghadapi tekanan yang lumayan ketat dan memastikan ketepatan jadwal keberangkatan dan kedatangan KA tetap berjalan lancar. Kemudian pertanyaan selanjutnya, perubahan teknologi apa yang terjadi dalam pekerjaan masinis? Perubahan dalam teknologi dalam pekerjaan masinis yang pasti terjadi modernisasi ya, yang awalnya berbasis manual beralih ke digitalisasi, monitoring dan berbasis GPS ya kalau sekarang. Juga menjadi tanggung jawab kami, masinis juga harus memahami soal sistem komputerisasi. Gak cuman memahami sistem secara manual, tapi sekarang juga dituntut untuk memahami sistem yang berbasis digital. Kemudian bagaimana perubahan SOP mempengaruhi pekerjaan masinis? Untuk perubahan SOP, pengaruhnya yang pasti sekarang SOP juga semakin ketat, semakin berbasis digital, kemudian dalam aspek keselamatan dan pelaporan selama masinis bekerja harus mengikuti prosedur yang lebih rinci dan lebih teliti sekarang. Kemudian ya banyak langkah-langkah verifikasi untuk memastikan tidak terjadinya human error atau terjadi kekeliruan selama kami berdinas. Kemudian, apa kesulitan utama yang dihadapi masinis dalam menghadapi perubahan? Kesulitan yang dihadapi masinis dengan adanya perubahan, yang utama pasti beradaptasi ya. Adaptasi dari teknologi yang awalnya manual jadi digital itu cukup sulit, terutama bagi masinis yang cukup senior ya, yang umurnya sudah lumayan senior, pastinya perlu usaha lebih untuk memahami sistem yang sekarang hampir semua berbasis digital. Bagaimana tekanan kerja yang dirasakan masinis setelah perubahan? Tekanan yang dirasakan masinis dengan adanya perubahan, yang pasti tekanan meningkat karena soal tuntutan tentang ketepatan waktu, keselamatan, serta masinis juga dituntut untuk lebih patuh terhadap SOP yang sudah dirancang, yang sudah dibuat. Masinis juga harus menjaga tingkat kesadaran dan fokusnya, karena harus dituntut untuk fokus dalam waktu yang cukup panjang, serta tidak terlepas dari resiko dan tanggung jawab yang besar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemimpin membantu masinis dalam proses perubahan? Pemimpin membantu masinis dalam proses perubahan. Mereka, para pemimpin, bertindak sebagai pembimbing kami, sebagai pemberi pelatihan juga, sebagai pendamping juga secara langsung, juga sebagai pemecah masalah ya jika terjadi kebingungan di lapangan, sehingga dapat kami atasi secara tepat. Jadi latar belakang dari mini riset kami adalah perubahan merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam setiap organisasi, termasuk di sektor transportasi kereta api. Saat ini PT KAI mengalami banyak perubahan seperti modernisasi teknologi, penggunaan sistem digital, serta pembaruan SOP. Perubahan ini berdampak langsung pada masinis yang merupakan ujung tombak operasional kereta api. Oleh karena itu dibutuhkan kepemimpinan yang mampu untuk mengarahkan, membimbing, dan membantu karyawan beradaptasi. Karena tanpa kepemimpinan yang baik, perubahan bisa menimbulkan kebingungan dan penurunan kinerja. Yang pertama kami bahas adalah profil masinis.
Masinis merupakan ujung tombak operasional dalam sistem perkeretaapian. Mereka memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya dalam mengoperasikan lokomotif, tetapi juga memastikan keselamatan ratusan hingga ribuan penumpang dalam setiap perjalanan. Tugas masinis mencakup pengecekan kondisi lokomotif sebelum keberangkatan, mematuhi sinyal di sepanjang jalur, serta menjaga ketepatan waktu dalam perjalanan. Selain itu, masinis juga harus memiliki kondisi fisik dan mental yang prima, karena pekerjaan ini merupakan menuntut konsentrasi tinggi dalam waktu yang cukup lama. Dari sisi lingkungan kerja, masinis bekerja dalam kabin yang terbatas dengan tingkat kebisingan yang tinggi. Mereka juga menghadapi berbagai kondisi cuaca dan tekanan waktu yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan masinis tidak hanya menuntut keterampilan teknis, tetapi juga ketahanan mental yang kuat. Perubahan dalam sistem kerja masinis. Dalam beberapa tahun terakhir, PT KAI mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam hal teknologi, SOP, dan sistem operasional. Dari sisi teknologi, terjadi peralihan dari sistem manual ke sistem digital. Masinis kini harus menggunakan sistem komputerisasi seperti Automatic Train Protection dan sistem monitoring berbasis GPS. Hal ini membuat pekerjaan menjadi lebih modern, tetapi juga menuntut kemampuan baru. Kemudian dari sisi SOP, prosedur kerja menjadi lebih ketat dan terstruktur, terutama dalam aspek keselamatan. Setiap aktivitas kini harus melalui proses verifikasi dan pelaporan yang lebih detail. Selain itu, sistem operasional juga berubah menjadi lebih integritas, di mana seluruh aktivitas masinis dapat dipantau secara real-time oleh pusat kendali. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan, namun juga membuat pekerjaan menjadi lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Kemudian, kendala yang dihadapi masinis. Meskipun perubahan membawa dampak positif, dalam prosesnya masinis juga menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi baru, terutama bagi masinis yang sebelumnya terbiasa dengan sistem manual. Perubahan ini membutuhkan waktu dan proses belajar yang singkat. Selain itu, tekanan kerja juga meningkat. Masinis harus menjaga ketepatan waktu, mematuhi SOP yang ketat, serta tetap fokus dalam kondisi kerja yang cukup berat. Tekanan ini menimbulkan stres jika tidak dikelola dengan baik. Kendala lainnya adalah kompleksitas sistem kerja yang semakin tinggi. Masinis harus memahami berbagai sistem sekaligus, mulai dari sistem mesin, sinyal, hingga komunikasi dengan pusat kendali. Hal ini menuntut kemampuan analisis dan pengambilan keputusan yang cepat. Selanjutnya, kita masuk ke bagian D, yaitu peran kepemimpinan dalam perubahan. Dalam menghadapi perubahan tersebut, peran kepemimpinan menjadi sangat penting. Pemimpin berperan sebagai pengarah dengan memberikan visi dan arahan yang jelas mengenai tujuan perubahan. Hal ini membantu masinis memahami bahwa perubahan merupakan kebutuhan, bukan sekedar tuntutan. Selain itu, pemimpin juga berperan sebagai pembimbing dengan memberikan pelatihan dan pendampingan. Dengan adanya bimbingan ini, masinis dapat lebih mudah memahami teknologi dan sistem baru. Pemimpin juga bertindak sebagai problem solver, yaitu membantu menyelesaikan kendala yang muncul selama proses perubahan. Ketika terjadi masalah, pemimpin menjadi pihak yang memberikan solusi dan menjaga stabilitas operasional. Selanjutnya yaitu E, tentang analisis peran kepemimpinan. Jika dianalisis lebih lanjut, peran kepemimpinan yang diterapkan di PT KAI sudah sesuai dengan teori manajemen perubahan, khususnya model Kurt-Lewin. Pada tahap unfreezing, pemimpin memberikan pemahaman mengenai pentingnya perubahan sehingga masinis dapat menerima perubahan tersebut. Pada tahap changing, pemimpin berperan aktif dalam membimbing dan membantu proses adaptasi, baik melalui pelatihan maupun pendampingan langsung. Kemudian, pada tahap refreezing, pemimpin memastikan bahwa perubahan tersebut menjadi kebiasaan baru yang stabil melalui penerapan SOP dan sistem evaluasi kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mempercepat adaptasi karyawan serta mengurangi resistensi terhadap perubahan. Baik, selanjutnya F, dampak perubahan terhadap kinerja masinis. Perubahan yang terjadi memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja masinis.
Dari sisi efisiensi, penggunaan teknologi digital membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan terorganisir. Proses pelaporan menjadi lebih sederhana dan koordinasi antar bagian menjadi lebih efektif. Dari sisi keselamatan, terjadi peningkatan yang signifikan. Sistem otomatisasi dan SOP yang lebih ketat mampu mengurangi risiko kesalahan manusia sehingga perjalanan menjadi lebih aman. Selain itu, kualitas operasional juga meningkat. Masinis kini bekerja dengan standar yang lebih profesional dan terstruktur. Kesimpulannya ialah perubahan dalam pekerjaan masinis tidak bisa dihindari. Namun, keberhasilan perubahan sangat bergantung pada kepemimpinan. Pemimpin yang mampu mengarahkan, membimbing, dan memotivasi akan membantu karyawan beradaptasi dengan lebih baik. Dampaknya, kinerja meningkat, keselamatan terjaga, dan operasional menjadi profesional.